Salam sejahtera bagi kita. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, judul Youth Devotion kita hari ini adalah Menabur Air Mata, Menuai Berkat. Mari kita renungkan firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada keberhasilan atau kesuksesan yang dapat diraih secara instan. Seperti yang digembor-gemborkan oleh Crazy Rich, di mana hanya dengan memakai produk tertentu, dengan memakai robot investasi, maka tanpa usaha, seseorang dengan sangat cepat bisa mengumpulkan sejumlah uang alias kaya. Penipuan-penipuan seperti ini akhirnya terungkap bahwa itu hanya sekedar flexing, memamerkan kekayaan, kemewahan, tempat-tempat wisata yang dikunjungi, kepemilikan yang hebat, hanya untuk mempengaruhi orang, hanya untuk maksud tertentu tersembunyi, yang akhirnya kita tahu terjadilah penipuan. Dan banyak korban yang menderita akibatnya. Dan anehnya, orang-orang yang menjadi korban penipuan bukanlah orang-orang bodoh, orang-orang low education, bukan. Mereka juga orang-orang pintar, orang-orang cerdas, orang-orang yang punya sekolah yang tinggi, saudara. Tapi aneh, hawa nafsu duniawi itu yang menyebabkan orang terjerembab dalam penipuan. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ada pergumulan sampai harus mencucurkan air mata. Ada upaya usaha yang tidak mengenal lelah. Ada perjuangan yang tidak mau menyerah sampai mencucurkan air mata. Ini melambangkan sesuatu, perasaan yang ditumpahkan, dicurahkan untuk mencapai sesuatu. Ini bicara tekad. Ini bicara kerja keras. Ini berbicara keringat yang dicurahkan, yang dikeluarkan. Ini bukan berbicara mengenai kemalasan, lalu cepat menjadi kaya, cepat menikmati, cepat berhasil tanpa ada upaya usaha pergumulan yang hebat. Tidak. Ini berbicara proses yang harus dilewati oleh rekan muda untuk mencapai puncak kesuksesan. Tuhan tidak pernah mengizinkan cara-cara yang instan. Ketika Dia berinkarnasi menjadi manusia,
Kalau dia mau gampang sekali untuk menunjukkan kekuasaannya, lalu menjadi guru pada usia 15, 14, 16 tahun. Apa susahnya bagi Allah yang berinkarnasi untuk melakukan itu? Tetapi perhatikan, dia harus menunggu sampai usia 30 tahun untuk bisa menunaikan tugas mengajar sebagai seorang rabi. Karena budaya, ketentuan, peraturan saat itu seperti itu. Dan Tuhan mau melewati proses itu. Proses sangat dipandang penting dan urgent bagi Tuhan Yesus. Untuk itu kita sebagai anak-anaknya pun harus melewati proses. Mau melewati proses. Katakan tidak kepada kemalasan. Katakan tidak kepada instan untuk mencapai sukses. Tapi maulah melewati proses. Jadi rekan muda, remaja yang harus menjadi berkat bagi sesama dan menyenangkan hati Tuhan dengan kerja keras, semangat pantang menyerah. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Salam sukses. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.